Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan cinta antar benua Afrika dan China. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit di atas Guangzhou tampak kelabu saat Amina menuruni tangga pesawat. Udara lembab menyambutnya, bersama tatapan-tatapan aneh yang tak pernah ia rasakan di kampung halamannya, Dakar, Senegal. Di sini, dia bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan Afrika berkulit legam di tengah lautan wajah-wajah Asia. Ketika langkah kakinya menapaki lantai bandara, hatinya bergemuruh. Ini bukan hanya tentang kuliah, ini adalah awal dari perjuangan, dan mungkin luka. Selama hidupnya, Amina selalu diajarkan untuk bangga pada kulitnya yang hitam seperti malam dan rambut keriting tebal yang melingkar-lingkar seperti akar kehidupan. Tapi di sini, dia merasa kecil. Orang-orang memandangnya seperti makhluk asing, bahkan ada yang diam-diam mengambil foto, seolah-olah dia tontonan langka. Amina mengeratkan pegangannya pada koper tuanya, mencoba menelan rasa sakit itu sendirian. Hari-hari di kampus tak jauh berbeda. Mahasiswa lain menjaga jarak, sebagian hanya berani berbisik saat dia lewat. Bahasa Mandarin yang sulit bagai tembok tebal yang memisahkan dirinya dari dunia luar. Ada kalanya, Amina menangis diam-diam di kamarnya, merindukan keluarganya, aroma rempah-rempah Senegal, dan suara ombak pantai Dakar yang akrab di telinganya. "Aku kuat," bisiknya di depan cermin, meski air mata mengalir di pipi. Namun, di balik semua rasa asing itu, takdir mulai mengatur jalannya. Pada sebuah acara perkenalan mahasiswa baru, Amina nyaris jatuh saat menaiki panggung. Tangannya gemetar, tubuhnya limbung, dan semua mata tertuju padanya. Di tengah rasa malu yang nyaris membuatnya ingin menghilang, seseorang menangkapnya. Tangan itu hangat, kuat, dan penuh keyakinan. Sosok itu adalah Li Wei, lelaki Cina bermata tajam dengan senyum yang, entah kenapa, langsung menenangkan hatinya. "Ni mei siba?" tanya Li Wei, yang artinya kamu tidak apa-apa. Dalam bahasa Mandarin, Amina tak paham sepenuhnya, tapi dia menangkap kepedulian dari nada suara itu. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri asing ini, ada seseorang yang melihatnya, bukan sebagai orang aneh, bukan sebagai tontonan, tapi sebagai manusia. Sejak hari itu, langkah Amina tak lagi sepi sepenuhnya. Dia belum tahu siapa sebenarnya Li Wei. Dia belum tahu bahwa laki-laki itulah yang kelak akan mengubah takdir hidupnya. Yang dia tahu, di tengah negeri asing, tatapan mata Li Wei menjadi titik kecil harapan yang perlahan menembus kegelapan hatinya. Hari-hari berikutnya, Amina mulai sering melihat sosok Li Wei di sekitar kampus. Lelaki itu selalu datang tanpa suara, seperti bayangan yang muncul di saat Amina paling membutuhkan. Kadang dia membantunya membawa buku, kadang hanya tersenyum ketika mereka berpapasan di kantin. Meski belum banyak bicara, kehadiran Li Wei perlahan menjadi obat bagi kesepiannya. Tapi di balik itu semua, hati Amina tetap dipenuhi ketakutan, bagaimana jika semua ini hanya rasa kasihan? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika dia kembali terluka? Amina pernah mendengar cerita dari teman-temannya di Senegal, tentang bagaimana perempuan kulit hitam sering dijadikan bahan ejekan atau fetis eksotis di negeri asing. Bayangan itu menghantui pikirannya. Jangan mudah percaya, begitu pesan ibunya sebelum dia pergi ke Cina. Tapi setiap kali Li Wei memandangnya, ada sesuatu yang sulit ia bantah, tatapan itu terlalu jujur untuk disebut pura-pura. Suatu malam, hujan turun deras membasahi kota Guangzhou. Amina duduk sendirian di halte, menunggu bus yang tak kunjung datang. Tubuhnya menggigil, baju tipisnya sudah basah, dan ponselnya mati kehabisan baterai. Saat itu, langkah kaki yang familiar mendekat. Li Wei muncul, memegang payung besar berwarna hitam, memayungi Amina tanpa berkata-kata. Mereka hanya saling diam, ditemani suara hujan yang jatuh membasahi bumi. Tapi dalam diam itu, ada perasaan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. "Kenapa selalu muncul saat aku butuh?" tanya Amina lirih, setengah takut, setengah berharap. Li Wei tidak langsung menjawab.
Hanya seulas senyum yang muncul di sudut bibirnya. Senyum itu tak menawarkan janji, tapi menyimpan ketulusan yang sulit Aminah sangkal. Malam itu, Aminah tahu, dia sedang berdiri di batas antara rasa takut dan harapan. Di satu sisi, dia bisa mundur, menutup hati, dan kembali hidup dalam tembok pertahanannya. Tapi di sisi lain, ada Li Wei, dan mungkin, di balik tatapan matanya yang teduh, tersembunyi sebuah kisah yang bisa mengubah hidup Aminah selamanya. Waktu berjalan, dan kebersamaan Aminah dengan Li Wei semakin dalam. Mereka belajar bersama, tertawa, saling bertukar cerita tentang Afrika dan Cina, tentang mimpi, tentang luka yang tak pernah terucap. Tapi di balik kehangatan itu, awan gelap mulai menggantung di atas kepala mereka. Semuanya berawal saat Aminah menerima telepon dari ibunya di Senegal, tepat ketika dia dan Li Wei sedang duduk di taman kampus. Suara ibunya terdengar tegas, nyaris dingin. "Aminah, kami dengar kau dekat dengan pria Cina itu. Apa kau lupa siapa dirimu? Apa kau lupa warna kulitmu? Laki-laki itu tidak akan pernah benar-benar menerima perempuan sepertimu. Dengarkan ibu, jangan kau biarkan hatimu hancur." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau, membuat Aminah terdiam lama bahkan setelah panggilan berakhir. Li Wei yang melihat wajahnya pucat, mencoba bertanya, tapi Aminah hanya tersenyum tipis, menahan air mata yang nyaris tumpah. Hari itu, untuk pertama kalinya, Aminah mulai ragu. Dia tahu, cinta ini bukan hanya tentang perasaan mereka berdua. Ada tembok besar bernama prasangka, ada warisan luka sejarah, ada warna kulit, budaya, dan pandangan keluarga yang menjadi bayang-bayang hubungan mereka. Dan ketakutannya semakin menjadi-jadi ketika suatu sore, dia tanpa sengaja mendengar percakapan Li Wei di telepon dengan ibunya. "Bu, dia baik, dia perempuan paling kuat yang pernah kutemui. Aku tahu dia dari Afrika, aku tahu dia berbeda. Tapi aku mencintainya." Suara Li Wei terdengar bergetar. Namun jawaban di seberang sana membuat dada Aminah terasa sesak. "Li Wei, jangan bodoh. Apa kau sadar beban yang akan kau tanggung? Kau akan mempermalukan keluarga kita. Tidak cukupkah gadis-gadis Cina yang bisa kau pilih?" Air mata Aminah mengalir tanpa izin. Tanpa Li Wei sadari, dia berdiri di balik dinding, mendengar semuanya. Hatinya remuk. Cinta ini ternyata bukan hanya tentang mereka berdua. Cinta ini adalah medan perang yang entah siap atau tidak, mereka harus hadapi bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aminah bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta saja cukup untuk melawan dunia? Sejak malam itu, Aminah mulai menjaga jarak. Senyumnya tetap ada, tapi matanya tak lagi sehangat dulu. Setiap kali Li Wei mencoba mendekat, dia selalu menemukan alasan untuk menghindar. Bukan karena dia tak mencintai lelaki itu, justru karena cintanya terlalu besar. Dia takut, kalau dia tetap di sisi Li Wei, dia hanya akan menjadi penyebab luka bagi lelaki itu. Dan lebih dari itu, dia takut hatinya sendiri yang hancur karena berharap terlalu tinggi. Li Wei merasa ada yang berubah. Dia bukan pria bodoh yang tak paham isyarat, tapi dia juga bukan tipe yang mudah menyerah. Pada suatu malam, di bawah langit Guangzhou yang muram, dia menemui Aminah di depan asrama. "Kau takut, kan?" tanyanya pelan, tatapannya tajam namun penuh kelembutan. Aminah hanya diam, menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. "Aku dengar semua percakapanmu dengan ibumu," bisik Aminah. Akhirnya, suaranya nyaris patah. "Aku dengar bagaimana keluargamu menolak aku. Aku tak mau menjadi alasan kau dipandang rendah. Aku tak mau menjadi beban dalam hidupmu, Li Wei." Suara Aminah pecah, dan untuk pertama kalinya, dia biarkan air matanya jatuh di depan lelaki itu. Tangis yang selama ini dia tahan, akhirnya pecah seperti banjir yang tak terbendung. Tapi yang tak dia duga, Li Wei memeluknya erat, tanpa berkata-kata. Pelukan itu bukan sekadar penghiburan, tapi sebuah janji yang tak terucap. "Aku tidak peduli omongan mereka," ucap Li Wei lirih di telinga Aminah. "Aku lelah hidup untuk membahagiakan orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupku,
aku ingin memperjuangkan sesuatu, atau seseorang. Dan itu kau, Amina. Kata-kata itu menusuk hati Amina, membuat benteng yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Tapi dia tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Cinta ini harus melawan bukan hanya prasangka, tapi juga tradisi, perbedaan, dan restu yang belum tentu datang. Dan di antara pelukan itu, Amina sadar, dia harus memilih, pergi dan menyerah, atau bertahan dan melawan bersama lelaki yang dia cintai. Hari itu, Amina duduk sendiri di taman kampus, memandangi surat yang baru saja tiba dari Senegal. Surat itu dikirim langsung oleh ibunya. Di dalamnya hanya beberapa lembar kertas, tapi isinya jauh lebih berat dari apapun yang pernah Amina bayangkan. Pulanglah, Amina. Hidup di sana bukan untukmu. Cinta tak akan mengubah warna kulitmu. Cinta tak akan membuat keluarganya menerimamu. Dengarkan ibu sebelum kau terluka lebih dalam. Kata-kata itu menusuk dadanya seperti ribuan jarum tajam. Di sisi lain, Li Wei juga berjuang dengan pergolakannya sendiri. Sejak ia mengutarakan perasaannya kepada Amina, hubungannya dengan keluarganya semakin memburuk. Ibunya sakit hati, ayahnya kecewa, dan saudara-saudaranya mencibir diam-diam. Di rumah, Li Wei merasa seperti orang asing di antara keluarganya sendiri. Tapi di hadapan Amina, dia selalu berusaha kuat, seolah dunia tak mampu merobohkannya. Namun sesungguhnya, dia pun mulai lelah. Amina tahu, jika dia memilih bertahan, Li Wei akan kehilangan keluarganya. Tapi jika dia pergi, dia akan kehilangan satu-satunya cahaya yang membuatnya tetap berdiri di negeri asing ini. Malam itu, di bawah hujan deras yang turun seolah mencuci seluruh kota, Amina menemui Li Wei di jembatan kecil dekat kampus. Matanya sembab, tangannya gemetar, dan hatinya seperti terbelah dua. Aku tak bisa egois, Wei, suara Amina nyaris hilang ditelan deru hujan. Aku mencintaimu, tapi aku juga tak mau menjadi alasan kau kehilangan segalanya. Aku tak ingin jadi perusak keluargamu. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Tapi sebelum dia sempat melangkah pergi, tangan Li Wei menggenggamnya erat. Kau adalah segalanya bagiku, ujar Li Wei dengan suara bergetar, namun tegas. Kalau harus kehilangan keluarga yang tak bisa menerima cinta kita, maka biarlah begitu. Aku lebih memilih kehilangan mereka, daripada kehilanganmu. Ucapan itu membuat Amina terdiam, dan untuk pertama kalinya dia sadar, cinta ini memang tak mudah, penuh luka, penuh penolakan, tapi di balik itu, ada keberanian yang mungkin akan menyelamatkan mereka berdua. Keputusan Li Wei untuk tetap memilih Amina bagai gempa kecil yang mengguncang seluruh hidup mereka. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga keluarganya. Ibunya menangis, ayahnya murka, dan telepon dari sanak saudara berdatangan, menghakimi, mencibir, seolah cinta yang mereka perjuangkan adalah sebuah dosa besar. Di sisi lain, Amina menerima pesan dari keluarganya di Senegal. Mereka mengancam akan memutuskan hubungan keluarga jika dia tetap memilih Li Wei. Dunia seolah bersekongkol untuk memisahkan mereka. Beberapa hari, Amina menghilang. Dia memutuskan pergi dari kampus, menghindari semua orang, bahkan Li Wei. Dia butuh waktu untuk berpikir, untuk menenangkan badai dalam hatinya. Di kamar kecil apartemen temannya, Amina menatap cermin. Wajahnya lelah, matanya sembab. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang seberat ini? Ataukah dia memang terlalu lemah untuk memperjuangkannya? Li Wei mencari kemana-mana, matanya liar, wajahnya penuh kecemasan. Setiap sudut kampus, setiap sudut kota dia telusuri. Dia tak peduli lagi pada bisikan orang, pada cibiran teman-temannya, pada keluarganya yang memaksanya pulang ke Beijing. Baginya, hanya Amina yang penting sekarang. Dia tahu, jika dia tak menemukannya, dia akan kehilangan segalanya. Saat akhirnya dia menemukan Amina, perempuan itu duduk sendiri di tepi sungai kecil, memandangi arus air yang mengalir pelan. Wajahnya murung, tapi tatapan matanya kosong. Tanpa berkata apa-apa, Li Wei duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin.
Hening menyelimuti mereka, hanya suara aliran air dan desah napas yang terdengar. Perlahan, air mata Aminah mengalir, begitu pula dengan Li Wei. Aku lelah, Wei, tapi aku juga lelah terus lari dari hati ini, bisik Aminah, suaranya patah-patah. Li Wei mengangguk pelan, memeluknya erat. Di pelukan itu, keduanya sadar, luka ini mungkin belum usai, perlawanan ini mungkin masih panjang, tapi mereka tidak lagi sendiri. Bersama-sama, mereka akan melangkah, meski dunia menolak, meski cinta mereka dianggap salah. Karena terkadang, cinta sejati memang harus berdarah-darah sebelum akhirnya menemukan jalannya. Waktu terus berjalan, tapi luka di hati Aminah dan Li Wei belum benar-benar sembuh. Meski mereka memilih bertahan bersama, bayang-bayang penolakan dari keluarga terus menghantui setiap langkah mereka. Hingga suatu hari, sebuah undangan resmi datang dari Beijing, keluarga besar Li Wei memanggil mereka. Bukan untuk merayakan, tapi untuk memberi keputusan akhir, menerima atau memisahkan mereka. Aminah gemetar saat membaca undangan itu. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini adalah persidangan tak resmi atas cinta mereka. Di dalam kereta menuju Beijing, tangan Aminah tak henti bergetar. Li Wei mencoba menenangkannya, tapi dia sendiri menyimpan ketakutan yang sama. Di matanya, Aminah bisa melihat raut cemas itu, walau bibir Li Wei terus mengucap janji, apapun yang terjadi, aku akan tetap memilihmu. Tapi hati Aminah tahu, tidak semudah itu melawan ikatan darah dan tradisi keluarga yang sudah mendarah daging. Sesampainya di rumah besar keluarga Li Wei, suasana dingin langsung menyambut mereka. Mata-mata yang memandang tajam, bisikan-bisikan bernada sinis, dan raut wajah ibunya yang jelas menahan amarah. Ruang tamu besar itu menjadi saksi ketegangan yang sulit dilukiskan. Aminah, kami tidak membencimu, suara ibu Li Wei akhirnya terdengar, dingin dan tegas. Tapi kau harus sadar, hidup di sini tidak akan mudah. Dunia kami bukan duniamu. Jika kau tetap memilih jalan ini, kau harus siap kehilangan segalanya, termasuk keluargamu sendiri. Aminah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Dia memandang Li Wei, seolah meminta jawaban. Tapi sebelum dia sempat bicara, Li Wei berdiri, suaranya lantang memecah ketegangan. Aku sudah siap kehilangan siapapun yang tak bisa menghormati pilihanku. Aku tak butuh izin untuk mencintai seseorang. Jika kalian tak bisa menerima Aminah, aku yang akan pergi. Semua terdiam, kecanggungan menguasai ruangan. Aminah merasa dunia berhenti berputar. Antara takut, sedih, dan kagum akan keberanian Li Wei. Tapi dia tahu, inilah titik penentuan. Entah mereka akan mendapatkan restu, atau harus rela berjalan di jalan sepi, hanya berdua, melawan dunia. Suasana di ruang tamu rumah keluarga Li Wei hening, seolah dunia menahan napas. Perkataan Li Wei menggema, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Beberapa saat berlalu, lalu ibunya menundukkan kepala, air mata mulai membasahi pipinya. Kami takut kehilanganmu, anakku, suara ibunya bergetar, tapi kami juga tidak ingin melihatmu terluka oleh kebencian yang mungkin kau dapatkan. Kata-kata itu adalah pengakuan pertama dari keluarga yang lama menolak cinta mereka. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan kecil tapi berarti. Keluarga Li Wei mulai membuka hati, perlahan mengenal Aminah bukan sebagai perempuan asing, tapi sebagai sosok yang dicintai putra mereka. Aminah pun berusaha sekuat tenaga mengerti dan menghormati budaya Cina, mempelajari bahasa, tradisi, dan bahkan ikut merayakan Tahun Baru Imlek dengan tulus. Sementara itu, keluarga Aminah di Senegal juga mulai menerima, melihat kebahagiaan putrinya dalam pelukan Li Wei. Perjuangan panjang mereka akhirnya menuai hasil saat upacara pernikahan sederhana namun penuh makna diadakan, memadukan adat Afrika dan tradisi Tiongkok. Dalam sorot mata tamu undangan, Aminah dan Li Wei saling menggenggam tangan, janji mereka bukan hanya diucapkan tapi dibuktikan dengan tekad yang kuat. Meski jalan mereka tak selalu mudah, cinta mereka terbukti mampu melintasi lautan perbedaan. Namun, kisah mereka bukan tentang akhir yang sempurna. Ada luka yang tak sepenuhnya hilang,
dan ada pengorbanan yang terus mereka jaga. Tapi mereka belajar, cinta bukan hanya soal bahagia tanpa masalah, melainkan tentang keberanian untuk bertahan dan saling menguatkan. Di balik perbedaan budaya dan penolakan, mereka menemukan satu kebenaran, cinta sejati adalah rumah di mana dua hati bisa pulang. Di tengah malam yang tenang, Amina memandang bintang di langit Guangzhou. Di sampingnya, Li Wei tersenyum lembut. Dua benua, dua budaya, tapi satu hati, bisiknya. Amina mengangguk, hatinya penuh harapan. Kisah mereka belum selesai, tapi mereka siap menulis bab-bab baru bersama, dengan cinta yang tak tergoyahkan. Setelah segala perjuangan, Amina dan Li Wei menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya milik mereka berdua. Cinta itu telah mengubah hidup mereka dan juga membuka jalan bagi orang-orang di sekitar mereka untuk lebih menerima perbedaan. Mereka menjadi bukti nyata bahwa perbedaan budaya dan warna kulit bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperindah sebuah hubungan. Hari-hari yang penuh cobaan itu menjadikan mereka lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami arti pengorbanan. Setiap tawa yang terukir, setiap air mata yang jatuh, semuanya menjadi bagian dari kisah indah yang mereka bangun bersama. Kini, mereka tidak hanya memandang dunia sebagai dua benua yang terpisah, tetapi sebagai satu rumah yang penuh cinta dan harapan. Meski jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan, Amina dan Li Wei yakin dengan keyakinan teguh bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Cinta mereka menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia, menguatkan hati, dan menumbuhkan impian akan masa depan yang lebih baik. Untuk semua yang menonton kisah ini, kami berharap kalian terinspirasi untuk selalu membuka hati pada perbedaan dan memperjuangkan cinta dengan keberanian dan kesabaran. Karena cinta sejati tidak mengenal batas, tidak melihat perbedaan, dan selalu mencari cara untuk bertahan. Terima kasih telah menyimak cerita kami. Semoga kisah ini membawa kedamaian dan harapan bagi kalian semua. Kami berdoa agar cinta dan kebahagiaan selalu menyertai hidup kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa bertemu kembali di cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa, dan salam hangat dari kami.